Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Audrey Bemiro dengan NIM 123407003. Di sini saya akan membahas tentang contoh komunikasi satu arah dan dua arah dalam konsultasi bimbingan haji dan umroh. Yang pertama, untuk melaksanakan ibadah haji, tata cara melakukannya yang pertama, ihram. Melakukan ihram yang wajib dilakukan sebelum masuk ke tanah suci. Kemudian wukuf di Arafah. Setelah meningkatkan ihram, jemaah haji menuju ke Arafah dan melakukan wukuf di sana. Yang ketiga, tawaf ifadah. Setelah diwukuf di Arafah, jemaah haji melakukan tawaf ifadah. Kemudian sa'i. Setelah tawaf ifadah, jemaah haji melakukan sa'i yang adalah perjalanan antara Safa dan Marwah. Sa'i dilaksanakan sekali saat haji. Kemudian mabit di Musdalifah. Setelah sa'i, jemaah haji bertempatan di Musdalifah dan melakukan mabit. Selanjutnya, Aqobah. Setelah mabit, jemaah haji melontar jumroh Aqobah dengan 7 butir kerikil di Bukit Aqobah di Mina. Yang terakhir, cukur rambut. Setelah melempar jumroh Aqobah, jemaah haji cukur rambut. Bagi wanita, cukup dengan memotong rambut panjang 1 ruas jari. Selanjutnya, untuk melaksanakan ibadah umroh, tata cara melakukan persiapannya sebelum ihram. Yang pertama, mempersiapkan diri sebelum berihram seperti mandi sunnah, wudhu, dan mengenakan pakaian ihram. Yang kedua, berihram, membaca niat persyaratan dan talbiyah yang adalah niat ibadah umroh. Kemudian tawaf, melakukan tawaf sebanyak 7 kali yang adalah ibadah yang dilaksanakan setelah berihram. Selanjutnya, turun melakukan sa'i, melakukan perjalanan antara Safa dan Marwah sekali saat umroh. Yang terakhir, mencukur rambut. Setelah sa'i, jemaah umroh melakukan cukur rambut. Penting untuk diingat bahwa haji dan umroh adalah ibadah yang wajib dilakukan bagi umat Islam yang telah memenuhi persyaratan dan harus dilaksanakan sekali saat hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Denny Audrey Bemiro, asal Bogor Pak. Izin bertanya, apa saja Pak persiapan yang harus dilanjutkan lansia sebelum berangkat haji? Baik Pak, persiapan yang harus dilakukan oleh para calon jamaah haji 2024. Yang pertama tentu manasik haji. Ini penting banget. Mengapa? Karena ketika kita beribadah itu harus pakai ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, maka ibadahnya tertolak ya. Yang kedua, jamaah haji itu membuat paspor. Yang di bulan Februari ini paspor dibuat ya secara kolektif di Kementerian Agama. Nah, setelah paspornya beres, nanti ada tes kemampuan atau istitoah baru. Kemudian setelah istitoah beres, ada MC, tes UIN, dan sebagainya di Dinas Kesehatan. Baru setelah itu melakukan pelunasan yang akan dilakukan pada 9 Februari 2024. Itu untuk nanti tahap ke-1 dan untuk tahap keduanya yaitu tanggal 12 Maret 2024. Baik Pak, selanjutnya Pak, apa saja sih resiko bagi para lansia selama menunaikan ibadah haji Pak? Yang pertama jelas ya, kalau untuk resiko itu tinggi. Ya kalau yang paling ekstrim itu meninggal. Kalau Kementerian Kesehatan juga disebutnya resti. Resiko tinggi yang paling ekstrim, walaupun nyawa itu adalah Allah yang mencabutnya ya. Mengapa? Karena di udara yang panas itu selain dehidrasi itu juga kekurangan cairan. Saya kira itulah ya. Baik Pak, selanjutnya Pak, apakah ada asuransi bagi jamaah lansia yang menunaikan ibadah haji Pak? Saat ini salah satu persyaratannya ya bagi para jamaah haji tahun 2024 itu kan wajib membawa BPJS ya atau asuransi yang lain. Pokoknya yang swasta lah itu wajib bagi lansia maupun yang bukan lansia. Baik Pak, terima kasih.
Selanjutnya Pak, bagaimana cara KBHU Al-Muhajirin dapat memastikan bahwa jemaah haji lansia tetap aman dan nyaman? Yang pertama, setiap pemberangkatan di kami itu, pembimbing itu meliputi pembimbing ibadah dan ada yang terkait dengan teknis. Pembimbing inilah yang nanti mendesain baik terkait dengan waktu pelaksanaan umroh, sunnah gitu,